warahmatullahi wabarakatuh. Halo brother Indonesia, selamat petang. Jumpa lagi dengan saya Jafarudin di channel Angkat Kopi Mubrat. Brother, kita lagi ada di Jalan Brigjen Darsono bypass. Nah, ini dekat PLTG. Apa tuh perusahaan listrik? Pokoknya PLTG lah, gas tuh. Dan ini dulu kawasan tongkrongan waktu saya sekolah tahun 90. Ini daerah sini ada tempat kuliner, ada tempat ngopi namanya Pujagalana, pusat jajan segala anak. Itu tahun 89-90-an lah ada. Ternyata setelah sekian lama saya balik lagi ke sini, berubah ternyata berat. Berubah jadi Garden Soka. Saya cari tempat ngopinya, ya berarti kita nanti ngopinya di Garden Soka. Ternyata teman saya kayak sini ada Pak Bambang namanya. Dia usahanya bukan kopi, ternyata berat. Garden Soka punya usaha mandiri ini. Dia jualan tanaman hias, tanamannya banyak. Tapi tenang, kopinya tetap ada. Jadi kita ngopi hari ini di bypass Kota Cirebon, di dekat depan PLTG ya. Punya Indonesia Power ini. Di situ ada kawasan sekolah saya nih, STM Negeri Cirebon Jalan Perjuangan. Dan Pujagalana sudah disulap menjadi Garden Soka Indah. Kita ketemu dengan pemilik Garden Soka Indah, Pak Bambang. Oke, brother dan sister Indonesia. Ini saya dapat kopi dari pemilik Garden Soka. Ini Garden Soka Indah gitu katanya. Ini kopinya racikannya Pak Bambang. Manggilnya jangan Pak Bambang lama, Mas Bambang aja. Jadi ini kopi hitam, minumnya di tempat-tempat yang sejuk. Garden Soka Indah ini ternyata bukan warung kopi berarti, tapi usahanya Mas Bambang ini usaha tanaman hias. Tadi dulu saya ngopinya di sini namanya Pujagalana, sekarangnya jadi tanaman. Baik brother, kita bincang-bincang dengan pemilik Garden Soka Indah, Mas Bambang. Selamat sore. Sore Pak. Mas Bambang, waduh ini usahanya dari tanaman ini udah berapa lama ini tuh? Di sini kalau dari pertama mah dari tahun 97 lah kalau dari Oh, 97? Ya, di sini di seberang Pak. Ya, dulu kan banyak kan di seberangnya. Dulu sini saya dulu lagi sekolah di sini, ngopinya di sini nih Mas Bambang. Kopi di Pujagalana ada warung kopinya tuh. Pusat jajan segala anak, pokoknya Cirebon. Jadi ini di bypass nih sudah 7 tahun ternyata dari 97. Ya. Berarti sudah 4 tahun lebih ya? Iya lebih. Cuma kalau di sini baru nih Pak. Oh baru ya, Ya, di sini yang tadi baru. seberang sana, Ya. kemudian baru Ya. pindah ke sini ya. Udah. Karena ini sudah tidak dipakai buat tempat kopi, jadi Ya. dipakainya buat tanaman hias. Ya. Kok bisa usaha ini dulunya sekolahnya di mana bisa usaha taman nih, tanaman hias nih? Hanya saya dulunya pecinta tanaman sih Pak, bonsai gitu. Iya ya, dulu ikut di apa grup bonsai ya, tadi juga saya lihat ada Iya. bonsai. Ini biasanya pembelinya ada tanaman apa aja sih di sini? Tanaman hiasnya macam-macam ada. Ada Bonsai ada buat bikin taman rumah. Oh, jadi kalau itu buat bisa bikin taman Rumah. di rumah ya? Iya, Jadi iya. kalau ada
brother sister mau buat taman di halaman rumah, Ya, berarti Mas Bambang juga bisa pasangin di sana ya? bisa bikin kolam juga. Oh, buat kolam yang artinya untuk Relief. hiasan itu ya, yang dinding. reliefnya ya? Iya, iya. Tambah dengan tanaman-tanaman di samping-sampingnya. Samping, iya. Itu biasanya yang pesan orang mana aja itu tuh? Ya, alhamdulillah sih nanti rencananya sih tadi ada yang mau bikin di daerah Sumedang, ya. Sumedang. Jakarta. Oh, di Jakarta juga pernah ke sana, Ya, Mas Bambang. pernah. Wah, Jakarta. ini banyak kan apa? Kalau masyarakat yang datang ke sini banyak kan beli tanaman apa pesen membuat Ada taman. yang beli taman, ada yang langsung pemasangan gitu. Jadi ini kalau misalkan ada yang kesini biasanya langsung Bang bikin taman di rumah saya gitu Ya, ya. dekorasi gitu. Dekorasi taman ya. Iya, Aduh, dekorasi taman. berapa sih biayanya? Mas Bang, mahal nggak sih orang kan tadi tanya Iya. gitu. Kalau menurut informasi kan kata teman-teman ada Mas Heru, Iya. ada Pak Gopar katanya. Kalau pesen tuh di Mas Bambang aja lebih murah gitu. Berapa kalau ukuran berapa kemudian berapa sih biaya? Ya, kalau tanaman tuh macam-macam Pak. Ada yang satu pohonnya 4.500, bonsai ada yang 20.000, yang kecil. Yang kecil-kecil ya. 200.000, ya. Ya itu kan relatif ya. Relatif, kalau ya, bonsai iya. apalagi yang tambah gede, tambah akarnya, tambah ini ya, Ya, kan mahal ya. Jadi hitungannya nanti per meter apa per tanaman kalau untuk taman itu? kalau tanaman hitungannya saya paling borong Pak. Oh, di borong. Iya, borong. Berapa sih Terus biasanya misalkan di taman gitu rata-rata bikin taman di halaman rumah? paling ya kalau halamannya kecil itu ya paling kena sekitar ya 1 jutaan, 2 juta. Murah gitu. banget. Rugi enggak kalau Enggak Pak, paling ya yang penting saya ininya aja, tanamannya tergantung tanamannya aja. Oh iya iya iya. Ya artinya untuk hiasan di rumah Iya. gitu dengan sederhana artinya Iya. membuat rumah jadi sejuk, Indah, itu iya. jadi indah Iya. gitu. Ternyata berarti dengan 1 juta rupiah ini Mas Bambang ini bisa membuat rumah menjadi asri ternyata. Ya, Ya, kalau bikin kayak kolam apa relief dinding kayak gitu kalau relief saya hitungan per meter Pak. per meter ya. Ya, kan kalau relief kan banyak seninya. Iyalah. Rasanya ya. Terus ada kadang motifnya seperti Iya. apa gitu kan. Itu berapa? Udah Itu per meter saya paling kena ada yang 650, paling kecil-kecilnya ya per meter 400.000 ada. ya yang sederhana ya mungkin dengan Sederhana. kesulitan juga itu penting ya. Ya itu. Nah, selama usaha Mas Bambang musim pandemi musim Covid ini pengaruh nggak dari Ya, langganan tuh? alhamdulillah sih Pak, saya di sini ya banyak pelanggan yang udah tahu kesini ya. Jadi Pandemik ya. oh ya jadi karena banyaknya pelanggan sehingga bisa buat Ya. nutup. Ya. Ada selama ini ada bantuan dari pemerintah atau barangkali dari mana ini modal ini Mas Bambang ini nih? Awalnya ya dari modal awal 1 juta Pak. Baru Saya 1 juta. Ya, awal 1 juta. Terus awalnya cuma bonsai dulu yang Ya, ada di depan ini. Saya dulu dari tahun 85-an juga waktu di Klayan ada bonsai, saya tuh ikut lihat tuh. Ya. Mas Bambang lagi zaman saya sekolah SMP lihat bonsai, ternyata bonsai sampai hari ini masih luar biasa. Iya Pak. Jadi ya mudah-mudahan bonsainya tetap jalan. Jadi dari modal pribadi ya. Ya 1 juta alhamdulillah ya. Ada bantuan COVID nggak selama COVID ini? Misalkan ada tuh anggaran UMKM dari pemerintah, dari itu ngajuin nggak? Kemarin tuh sempat Pak RT saya suruh bikin pengajuan. Pas kemarin Pak RT bilang lagi saya nggak dapat katanya. Alasannya? Katanya nggak tahu. Ya udah. Katanya.
Iya Pak RT dan Pak RW tolong membantu masyarakat. Kalau memang ada orang-orang yang usaha mandiri seperti Mas Bambang, itu baik RT RW dimanapun berada, ada warganya yang membuat usaha, kemudian mohon dibantu untuk bisa bikin SKU. Kemudian ya pihak kelurahan juga membantu untuk mendaftarkan, barangkali Mas Bambang dan barangkali ada Mas Bambang yang lain juga tidak bisa cara pengajuannya. Barangkali kalau seumuran kita ini gaptek, ya memang butuh kerjasama, butuh bantuan dari bapak-bapak sebagai pemangku jabatan terbawah di tingkat masyarakat, agar usaha dari rekan-rekan kita yang lagi usaha mandiri ini bisa juga mendapatkan bantuan. Walaupun saya percayalah Mas Bambang ada bantuan, tidak ada bantuan, istilahnya tetap jalan ya Mas Bambang ya. Alhamdulillah Pak. Ya. Ya tetapi kan gini, kita juga ada hak-hak dari usaha UMKM ya. Kalau memang itu bisa diambil haknya, kenapa enggak sih kan gitu. Saya yakin lumayan lah buat tambah-tambah modal. Jadi semuanya sebenarnya bukan Mas Bambang aja. Banyak pelaku-pelaku usaha lain juga cara mengajukan yang nggak paham, atau karena sibuk dengan pekerjaan sehingga ya nggak sempet lah nulis-nulisnya. Sehingga memang ini Pak RT, Pak RW ataupun Pak Lurah mengecek ataupun memberikan bantuan baik tenaga dan pikirannya untuk bisa membantu warganya yang sedang berusaha mandiri. Ini Mas Bambang dengan usaha taman hias, tanaman hias yang memang isinya ada bonsai, ada pohon-pohon yang kecil-kecil. Pohon apa aja itu tuh? Ada Sutra Bombay, Lamtana, ada Wali Songo, ya, terus ada Melati Mini, Puring. Waduh, macam-macam ya. Nah, kalau tanaman-tanaman ini yang paling murah berapa ini tuh? Kalau di saya paling 10.003 Pak. Oh ada tuh untuk sister tuh yang suka itu. Ada tanaman yang sederhana yang masih bagus dan harganya murah, 10.000 dapat 3 tuh di sini. Kemudian tanaman yang mahalnya apa di sini? Yang mahal paling saya bonsai aja Pak. Bonsai ya? Bonsai relatif ya? Paling bonsai tertinggi berapa yang ada dimiliki Mas Bambang? Bonsai itu 2,5 juta. Oh, 2,5 juta berat. Ya masih murah lah bonsai 2,5 juta. Kemudian nanti bisa dilihat bonsai-bonsai yang ada di tanaman hias di tempat garden Soka Mas Bambang ini. Ada bonsai-bonsai yang bagus dengan harga maksimal 2,5 juta. Ada tanaman-tanaman lainnya. Jadi untuk sister-sister yang ada di Cirebon atau di Indonesia, sister dari Jakarta, Bandung dan sekitarnya, wilayah 3 Cirebon, barangkali lewat ke jalan bypass ya. Bypass namanya ini, kalau ini mah jadi jalan Brigjen Darsono atau bypass, tepatnya di depan PLTG loh, pembangkit listrik tenaga gas tuh. Saya baru inget PLTG, pembangkit listrik tenaga gas. Dulunya rame, dulu teman saya di sini ada banyak tuh. Ada Pak Wirjo dulu di PLTG, ada Pak UU di Sindang Laut juga di PLTG dulu. Ya dekat saya di sini, kalau saya kan bolak-baliknya ke sini. PLTG itu terkenal banget. Cuma saat ini memang lagi gasnya lagi tidak beroperasi ya di sini, sehingga lalu lalang orang sedikit. Tapi bypass ini tetap ramai. Jadi kalau lewat bypass kemudian ada penjual tanaman hias Garden Soka Indah, itu miliknya Mas Bambang. Jadi untuk brother sister boleh berkunjung ke sini, lihat taman-taman, tanaman-tanaman yang bagus-bagus. Kemudian bisa juga pesen untuk apa? Kolam ya, hiasan dinding itu dari relief kayak begitu. Kemudian atau membuat taman di pekarangan di halaman rumah. Harga sih udahlah, Mas Bambang ini orang yang baik hati. Harganya tidak mahal-mahal. Tapi yang jelas ini berat, dapat bonusnya kopi gitu kan. Jadi nanti saya kalau kesini, kalau nggak beli taman tapi dapat kopi. Mas Bambang itu
Mas Bambang, mudah-mudahan ini usaha yang lagi digeluti Mas Bambang ini bisa berjalan baik dan mudah-mudahan ya ini brother sister dong bantu juga lah untuk usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Kita kok ada yang menjual tanaman hias ya, daripada buang duit ke mall-mall, sisain lah sedikit buat beli taman, buat beli tanaman, buat menghias rumah kita semua biar kelihatan asri, kelihatan rindang dan sejuk. Ya. Mudah-mudahan ini ada semua nih di taman tanaman hiasnya Mas Bambang ya, Garden Soka Indah di bypass. Jangan lupa nanti putar-putar kota Cirebon lewat bypass, mampir dulu. Saya tidak-tidaknya bisa minta kopi hitam kepada Mas Bambang. Oke Mas Bambang, terima kasih hari ini. Nanti saya mau lihat-lihat ya, Ya, mau Pak. lihat-lihat tanaman. Mudah-mudahan nanti saya ajaklah Ya, Pak. nyonya istri saya nanti untuk sini. Ya. Istri juga seneng Ya, tanaman. Pak. Ya. Nanti mudah-mudahan bisa beli tanaman di Mas Bambang. Dan saya doakan Mas Bambang ini usahanya lancar, Amin. usahanya terus berkembang, Amin. dan tetap RT RW bantuin lah untuk usaha-usaha yang kecil untuk bisa mendapatkan haknya, untuk bisa dapat bantuan dari pemerintah dengan musim Covid ini, dengan anggaran Covid yang jumlahnya kalau nggak salah 2.400.000 harusnya itu bisa diusulkan. Jadi tapi Mas Bambang jangan putus asa, Ya. usaha terus, semangat terus, dan jangan lupa angkat dulu kopinya, angkat kopimu berat. Baik, terima kasih brother se-Indonesia, se-Nusantara. Kita sudah berbincang dengan Mas Bambang, pemilik Garden Soka Indah, Kota Cirebon, Jalan Bypass. Mudah-mudahan semuanya bisa beli tanaman hias di Mas Bambang. Terima kasih, selamat sore, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.